Halo, salam jumpa sahabat Wirid Traveling with Jesus. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mensupport channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mengetahui seseorang yang sangat baik dan akrab dapat menyebabkan kurangnya rasa hormat untuk mereka. Peribahasa ini tertulis oleh penyair Mark Twain. Injil hari ini penuh dengan kontras. Satu peristiwa dengan peristiwa lain pada ayat-ayat sebelumnya. Yesus untuk pertama kalinya masuk sinagoga di tempat asalnya dan memproklamirkan bisnis roadmap dan visi-visinya sebagai putra Allah. "Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, menyembuhkan kepada orang buta, melepaskan bagi orang yang tertindas." Di Lukas 4 ayat 18. Semua yang mendengar program kerja Yesus mengimaninya. Namun usai presentasi program kerjanya, perasaan semua orang dalam sinagoga berubah secara tiba-tiba. Dari kekaguman berubah menjadi kebencian, bahkan supaya berupaya untuk membunuh. Nah, Yesus telah menyiasati munculnya perasaan kebencian, bahkan upaya pembunuhan dalam diri jemaat yang berdoa.
dan mendengarkan firman Allah di dalam sinagoga. Karena itu dalam ayat ke-24 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lalu Yesus menyampaikan kontras bagaimana orang kafir justru lebih menghargai orang Yahudi yang dibandingkan orang yang beriman dan diselamatkan. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak ditentukan oleh rasa atau etnik, bahkan agama pun tidak serta menjamin keselamatan seorang. Keselamatan ditentukan oleh kepercayaan akan kebaikan Allah dalam dan lewat Yesus Kristus. Disinilah ungkapan Mark Twain menjadi relevan. Familiar breed comment. Orang-orang akan atau tetangga dan keluarga Yesus di dalam rumah ibadat merasa amat mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka anggap mengetahui sepak terjangnya seharian Yesus, kedekatannya, itu yang menyebabkan mereka kehilangan respek. Dan Yesus karena anggap sudah mengetahui latar belakangnya. Apa yang membuat semua orang di rumah ibadat itu marah besar alias murka? Tanpa menunggu ibadat selesai, mereka bahkan merangsak keluar, membawa keluar kota, menaiki tebing dan berupaya melemparkan Yesus dari tebing. Namun kuasa Yesus melebihi kebencian dan kemarahan mereka. Yesus dengan penuh keyakinan membebaskan diri dengan berjalan di tengah-tengah mereka. Mengapa mereka geram saat doa dan masih di tempat ibadah? Apa yang Tuhan Yesus katakan adalah kisah dalam kitab Taurat tentang Elia dan Elisa, dua nabi yang sangat dihargai oleh orang Yahudi. Yang menyulut amarah mereka adalah perkataannya yang menunjukkan belas kasihan Allah kepada bangsa bukan Yahudi melalui contoh Nabi Elia, Nabi Elisa. Dan mendengar itu sangatlah marah mereka semua yang di rumah ibadat itu. Semua orang di rumah ibadat itu bersikap seperti itu. Lukas mencatat bahwa semua orang di dalam rumah ibadat yang sementara beribadat meluapkan amarah yang sama kemarahannya. Mereka itu amat spesial karena bersifat kemarahan berjemaah. Marahnya di dalam rumah ibadat saat ibadat berlangsung dan mereka meninggalkan ibadat suci untuk mencoba membawa keluar dan menjatuhkannya dari tebing. Mereka marah karena menganggap keselamatan itu hanya hak istimewa orang pilihan Allah. Yang Israel, orang di luar Israel tidak diselamatkan, bahkan dipandang tidak lebih baik dari mereka. Maka mereka, kaum kafir, tidak mendapatkan bagian dari proyek karya keselamatan. Jadi tatkala Yesus menunjukkan bahwa Naaman orang Syria, orang asing dan termasuk orang kafir, serta janda di Sarfat, tanah Sidon yang kafir, mendapatkan cahaya keselamatan, maka fanatisme agama mereka muncul. Mereka bagaikan berteriak secara berjemaah, "Kami sendirilah, agama kamilah yang paling benar, dan kami sendirilah yang diselamatkan, dan tidak ada keselamatan bagi orang kafir." Demikianlah suara kur jemaah mereka
Kita pun pernah marah kepada Tuhan ketika ada orang yang lebih diberkati dan dipakai Tuhan. Kita pun seringkali begitu fanatik memandang dan menilai orang lain. Orang lain kita nilai berdasarkan etnik, agama, suku, warna kulit. Bahkan kita menganggap suku, agama, kepercayaan lebih superior, lebih unggul, dan lebih menyelamatkan. Bahkan orang lain gampang kita kafir-kafirkan. Nah, Yesus mengajarkan kita melihat dan menilai orang berdasarkan martabat kemanusiaannya yang diciptakan dan secitra dengan Allah. Bila kita mampu melihat kebaikan pada orang lain terlepas dari agama dan sukunya, maka kita akan gampang menghargai orang lain. Mampukah kita bersuka cita melihat kebaikan orang lain? Rasul Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan.
kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus. Dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus, hati Maria yang penuh duka cita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.